Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Kita lanjut sekarang ini, insyaallah akan meneruskan pembahasan yang kemarin. Sekarang kita akan membahas tentang kalimat Alhamdulillah. Begitu juga dengan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelumnya, guna langkah lebih berkahnya thalabul ilmi kita harus mengedepankan adab terlebih dahulu kepada musannif, pengarang kitab Safinatun Najah ini, agar ilmunya mudah sampai kepada hati kita, insyaallah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram. Thumma ila jamil anbiya'i wal mursalin sallallahu Allahumma bi mujahidihim سادتنا ومولانا أبي بكر وعمر وعثمان وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب سفينة النجاة الشيخ محمد النووي والشيخ سالم بن سمير، غفر الله تعالى ذنوبهم ونفعنا بعلومهم ورضي الله عنهم ورحمهم ونور قبورهم وأدخلهم الجنة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji lillahi, tetap milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbil alamina, yang menjadi Rabb seluruh alam. Kita langsung bahas. Di sini dibahas tentang lafaz alhamdulillah, yang artinya adalah segala puji itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata alhamdu itu adalah pujian. Ai asana'u bil kalami, kesempurnaan dalam ucapan, kesempurnaan dalam ucapan atas sesuatu yang baik, sesuatu yang nilai baik, yang sifatnya diikhtiarkan kebaikan tersebut, atau dengan tujuan mengagungkan, at-ta'zim, entah itu karena adanya bentuk kenikmatan yang telah Allah berikan, jadi mengatasnamakan kita memuji sesuatu atau memuji Allah atas dasar kenikmatan yang telah Allah turunkan, atau bukan atas dasar kenikmatan. Karena ada orang
yang memuji atau mengagungkan, atau bahasa lainnya itu dari memuji ya menganggap sesuatu itu istimewa, tapi tidak didasarkan atau tidak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sejatinya telah memberikan nikmat tersebut. Lillahi itu milik Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang pujian. Lalu apa yang dimaksud atau pengertian dari pujian itu sendiri? Di sini dijelaskan dalam syarahnya. Wa hadza huwa alhamdu lughawiyun. Yang dimaksud dengan hamdun atau pujian menurut lughat atau menurut bahasa, yaitu alladzi tulibat, yang dicari, yang diikhtiarkan, yang diusahakan. Lalu al-bada'atu, yang diawali bihi dengan itu ladzi, dengan pujian tersebut. Jadi setiap sesuatu yang kita maksud, yang kita cari, yang kita ikhtiarkan, entah itu ungkapan yang diawali dengan kalimat hamdun atau pujian. Misalkan kita memuji dengan lafaz alhamdulillah, itu ada kata alhamdu atau pujian. Itu berarti pujian secara bahasa. Atau misalkan kita melihat orang yang cerdas, wah dia cerdas banget orangnya ya. Ada orang cantik, wah ini perempuan cantik banget nih. Atau misalkan ada yang ganteng, ini laki-laki ganteng banget, orang mana kira-kira ya. Nah itu bentuk pujian yang didasarkan kepada pujian, entah apapun itu, dengan maksud tujuan memuji. Itu definisi hamdun secara lughat atau secara bahasa. Sementara wa amal hamdu al-istilahiyun, adapun hamdun atau pujian secara istilah adalah fala yutlabu al-bada'atu bihi, tidak hanya diikhtiarkan dengan diawali kalimat hamdun, tidak hanya dengan pujian, tidak hanya sebatas pujian, tetapi wa huwa fi'lun yadullu ala ta'zimi, sebuah pekerjaan yang menunjukkan ketakziman al-mun'imi terhadap zat yang memberikan nikmat, terhadap Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat. Jadi ada nilai mengagungkan, dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap pujian itu dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Min haitsu kaunihi, dari sekiranya bukti yang memberi nikmat tersebut mun'iman, itu memberikan nikmat alal hamidi kepada orang yang memuji, au ghairihi, atau memberikan nikmat kepada orang lain. Misalkan kita diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berucap alhamdulillah ya Allah, engkau senantiasa berikan aku kesehatan. Ada keluarga yang bahagia, tentram, sehat, kita ingat kepada Allah, ya Allah terima kasih kau karuniakan keluarga kami dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan rukun. Atau misalkan kita melihat orang lain yang diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala, entah itu saudara atau kerabat atau teman yang sakit lalu menjadi sehat, terus kita mengucap ya Allah, aku bersaksi atas kebesaran-Mu, Engkau jadikan temanku yang awalnya sakit menjadi sembuh ya Allah atas karunia-Mu. Itu adalah pujian. Jadi pujian menurut istilah di sini itu ada sesuatu bentuk pujian atau mengagungkan
tapi dikembalikan lagi kepada yang hak untuk menerima pujian tersebut, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tidak dikembalikan kepada Allah pujian tersebut, itu secara istilah bukanlah kalimat hamdun atau bukanlah pujian. Tapi kalau secara lugat atau bahasa termasuk kalimat hamdun, walaupun tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sawa'un kana dzalika, begitu juga kalimat hamdun tersebut yang menurut istilah qaulan itu berbentuk ucapan bil lisannya dengan lisan, misalkan alhamdulillah segala puji bentuk Allah, segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala, au i'tiqadan atau menikadkan ya Allah aku sehat. Lalu dalam hati kita sungguhnya Engkau ya Allah yang menyehatkanku, ya Allah aku lulus dalam ujian. Lalu dalam hati kita menikadkan ya Allah sesungguhnya Engkau lah yang memberi kemudahan atas segala urusanku. Atau bil jinan dengan hati, di dalam hati kita, atau amalan atau dengan perbuatan, bil arkani dengan gerakan. Karena hakikat syukri hiyal ibadah, hakikatnya syukur itu adalah ibadah, bergerak. Yaitu apa? Kita melakukan ibadah sholat sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbil alamina, kita lanjut, yang menjadi Rob seluruh alam atau seluruh alam atau seluruh makhluk, yang menjadi Rob kita. Rob itu dengan makna adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjaga dan yang mengurusi seluruh makhluk agar senantiasa tetap ada dalam ekosistemnya sendiri. Ada yang menyebutkan tentang alam ini terbagi menjadi 3, jamaah. Yang pertama ada alam mulki, yang kedua ada alam malakut, yang ketiga ada alam jabarut. Ini pembagian menurut para ulama. Yang pertama alam mulki itu alam kerajaan, yang mana di alam tersebut yang ditinggikan atau yang dinomorsatukan itu adalah yang menjadi raja atau yang menjadi pemimpin. Siapa dan apa yang dimaksud dengan alam mulki tersebut? Alam mulki itu adalah dari mulai bumi kita ini sampai kepada batas langit ke-1. Itu alam mulki. Lalu alam malakut itu adalah alamnya para malaikat dari langit ke-1 sampai langit ke-7. Lalu alam jabarut itu adalah alam kepangeranan atau alam nya ketuhanan, alam Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu dari mana? Yaitu dari langit ke-7 sampai ke atas, di mana tidak ada batasannya dan malaikat pun tidak tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui. Sebelumnya kita membaca bismillah lalu disambung dengan alhamdulillah. Kenapa disambung dengan alhamdulillah? Karena ada sebuah hadis atau mengamalkan hadis, wa amal bi hadis Ibnu Majah, yang mengamalkan hadis Ibnu Majah, kullu amrin dhibalin la yubrau fihi bil hamdallahi fa huwa ajdam. Setiap urusan yang baik apabila tidak diawali dengan alhamdulillah fa huwa ajdam, maka seperti halnya suatu hewan yang dipatahkan, yang diputuskan bagian kakinya, berarti menjadi cacat. Makanya agar kesempurnaan diperoleh khususnya dalam urusan yang baik, termasuk kita mengaji, diawali dengan bismillah lalu dilanjut dengan alhamdulillah.
Bisa dilihat tengahnya jamaah. Wa ahsanul ibarati, dan sebaiknya pemisalan fi dzalika dalam ungkapan pujian, yaitu adalah kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji lillahi, milik Allah, rabbil alamin, yang menjadi Rabb seluruh alam. Wa qala ba'du Syafi'iyah, dan berkata sebagian ulama madhab Syafi'i, afdolul mahamidi, sempurnanya kalimat pujian itu adalah yuqala, diucapkan alhamdulillahi hamda yuwafi ni'amah wa yukafiu mazidah. Jadi puji itu adalah dalam bentuk syukur apabila kebaikan datang kepada kita yang diberikan oleh Subhanahu wa taala. Bahkan wa fi khabar Ibnu Majah, dalam khabar atau hadis Ibnu Majah, an Aisyah, dari Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a, apabila Nabi melihat ma yuhibbu, terhadap sesuatu yang dicintai oleh Nabi, qala alhamdulillah, Nabi berkata atau berucap alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi, yang atas dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, tatimmu as-solihatu, menjadi sempurna urusan-urusan yang baik. Sementara wa idza ra'a ma yukrihu, apabila Nabi melihat terhadap sesuatu urusan yang Nabi sendiri tidak menyukainya, qala, maka Nabi mengatakan alhamdulillah ala kulli halin, segala puji milik Allah atas setiap hal atau keadaan. Rabbi inni, ya Tuhanku, sesungguhnya aku, a'udzubika, berlindung kepadamu, min halin ahlin nari, dari tingkah ahlun nar, atau ahli nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara garis besar, pembagian hamdun ini menjadi 4. Apa yang 4 itu jamaah? Yang pertama itu adalah puji Allah kepada Allahnya, puji Tuhan kepada Tuhan. Lalu puji Allah kepada makhluknya, yang kedua. Yang ketiga adalah puji makhluk kepada Allah. Yang keempat adalah puji makhluk kepada makhluk. Mungkin kita mendengar sebuah nadhoman yang menjelaskan tentang 4 jenis puji ini. Seperti apa nadhomannya? Yang bisa boleh bareng-bareng. Qadimun li qadimin, qadimun li hadisin, hadisun li qadimin, hadisun li hadisin. Kalau Sundanya, puji Allah kepada Allah. Sunda ya. Puji Allah ka Gusti Allah, puji Allah ka makhlukna, puji makhluk ka Gusti Allah, puji makhluk ka makhluk deui. Atau bahasa Indonesianya, puji Allah kepada Allah, puji Allah pada makhluknya, puji makhluk kepada Allah, puji makhluk ke makhluk lagi. Nah itu. Lalu apa contoh puji-puji yang 4 tadi? Yang pertama, puji Allah pada Allah Subhanahu wa taala atau pada zatnya, yaitu dalam surat Al-Fatihah ayat 2. Allah mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji milik Allah yang menjadi Rabb seluruh alam. Allah memuji dirinya sendiri dengan mengatakan bahwasanya, kata Allah, aku ini adalah Rabb seluruh alam. Lalu puji Allah pada makhluknya, yaitu saat Allah memuji Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang bunyinya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, telah nyata untuk kalian fi rasulillahi,
dalam diri Rasulullah SAW uswatun hasanah, budi pekerti yang baik. Lalu puji makhluk kepada Allah yang ketiga. Contohnya apa? Yaitu ungkapan alhamdulillah, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu puji makhluk kepada makhluk lagi. Contohnya apa? Kita berbicara kepada orang lain, kamu cerdas, kamu cakep, kamu cantik, dan sebagainya. Itu adalah puji makhluk kepada makhluk. Tapi tetap setiap puji itu adalah lillahi, maka harus dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dipuji dengan mengucap alhamdulillah. Karena kalau tidak dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, biasanya manusia itu lebih cenderung akan takabur, akan menjadi sombong atas dipuji oleh orang lain. Maka untuk menghindari rasa sombong tersebut, marilah kita kembalikan setiap pujian yang datang kepada kita dari orang lain dengan dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu lanjut lagi, wabihi, dan hanya kepada Allah nasta'inu, kita meminta pertolongan. Jadi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta pertolongan. Tidak boleh kita meminta pertolongan kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, dan kita menekankan hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menolong kita. Lalu kenapa seperti itu? Agar kita tidak timbul dalam suatu harapan itu rasa kecewa apabila sudah disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbulnya kecewa dalam hati manusia saat mengharapkan sesuatu pada manusia lainnya, itu karena dia berharap pada makhluk atau pada manusia, sementara hatinya tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala umurid dunya, atas urusan-urusan dunia, wadini, dan urusan agama. Urusan dunia seperti hal-hal yang sifatnya duniawi, keperluan dunia kita, wadini, dan keperluan atau urusan agama. Yutlaku ad-dinu, ungkapan dunia itu lughatan secara bahasa, ala ma'anin katsiratin, atas makna yang banyak. Minha, sebagian dari maksud urusan agama itu adalah at-ta'atu, taat, wal ibadah, dan ibadah, wal jaza'u, dan nanti ada yaumul jaza kita di akhirat, wal hisabu, dan jaza itu pembalasan, wal hisabu, dan yaumul hisab, kita nanti diperhitungkan oleh Allah. Wa syar'an, dan menurut syara, alama syara'ahu, atas sesuatu perkara yang mensyariatkan hu terhadap siapa Allah, seperti halnya Allah mensyariatkan kepada umat manusia untuk sholat, untuk zakat, untuk puasa. Syara'ahu ala lisani nabiyyi, atas lisan Nabi Muhammad SAW, jadi melewati Nabi Muhammad SAW, minal ahkami, yang tercakup dalam urusan hukum-hukum agama, wasumia, dan dinamakan dinan. Hal-hal tadi tersebut syara atau syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, dinan, dengan nama agama. Wasalla, dan semoga memberikan rahmat siapa Allah Subhanahu wa ta'ala, wassalama, kepada Nabi, wassalama, dan keselamatan, ala sayyidina, kepada tuan kita semuanya atau sayyid kita semuanya, Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna sholawat di sini itu adalah kita memberikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita tidak elok sejatinya kalau kita berdoa untuk makhluk yang setiap waktunya itu diselimuti oleh sholawat atau rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara doa itu adalah sesuatu yang kita panjatkan untuk urusan atau makhluk yang mana senantiasa memiliki kecacatan, kekurangan, kehilapan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di sini disebutkan bal yuksidu, tetapi yang dimaksud dengan sholawat itu tadi yang dimaksud dengan hal tersebut at-tawasula, sebuah tawasul ila Rabbi, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fi naili maksudihi, untuk menghasilkan sesuatu yang menjadi maksud atau menjadi keinginan orang yang bersolawat. Jadi
kita bersolawat itu sebetulnya atas sesuatu yang kita inginkan. Kita melewati jalur lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena setiap doa yang diawali dengan tawasul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan solawat, doanya maka akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan wala yajuzu ad-du'a, dan tidak boleh berdoa li Nabi kepada Nabi Muhammad bi ghairil waridi, dengan sesuatu yang tidak, dengan sesuatu doa yang tidak terwarid atau tidak ada penjelasannya di luar solawat, seperti karahimahullahu. Kita berdoa kepada Allah untuk Nabi Muhammad dengan mengucapkan rahimahullah. Rahimah, semoga merahmati. Siapa Allahu? Allah. Yang sejatinya Nabi Muhammad itu sudah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu untuk apa kita berdoa agar Nabi Muhammad dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sementara yang perlu rahmat itu, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah diri kita sendiri. Maka sejatinya kita bertawasul dengan sholawat tadi agar diri kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad, nama Muhammad sendiri pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, huwa afdalu asma'ihi, itu adalah yang paling baik bagi nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal musammi, dan memberi nama lahu untuk Nabi Muhammad bidzalika, dengan nama Muhammad, siapa jadduhu, kakeknya Nabi Muhammad, yaitu Abdul Muttalib, fi sabi'i wa wiladatihi, setelah fi sabi'i, pada hari ketujuh kelahirannya, limauti abihi, karena meninggal bapaknya, qablaha, sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqila lahu, maka diucapkan lahu kepada Abdul Muttalib, lima samaitahu, kenapa engkau lima samaitahu Muhammadan, kenapa engkau menamainya dengan nama Muhammad? Walaisa min asma'i abaika, sementara tidak dengan nama bapak-bapak engkau. Wala qaumika, dengan nama-nama yang biasa diberikan kepada kaummu. Faqala, maka dijawab oleh Abdul Muttalib, rojautu, aku mengharapkan, ayyuhmadu, memuji, ayyuhmadu, memuji, siapa pisamai, makhluk-makhluk di langit, wal ardi, dan makhluk di bumi, dengan memanggil nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu khatamin nabiyina, yang menjadi penuntung atau penutup semua nabi dan rasul. Maka tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua umat ulama bersepakat bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi terakhir. Wa alihi, dan kepada keluarganya Kanjeng Nabi atau keluarganya Nabi Muhammad. Wahum jami ummatil ijabati, yaitu yang dimaksud dengan keluarganya Kanjeng Nabi setiap umat yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li khabari, karena ada sebuah hadis, alu Muhammadin kullu taqiyyin, keluarga Nabi Muhammad yaitu adalah orang-orang yang bertakwa. Akhrajahu at-Tabrani, mengeluarkan hadis tersebut Imam at-Tabrani. Washabihi, dan kepada sahabatnya Kanjeng Nabi. Siapa sahabat itu? Adalah wahuwa man iztama'a mu'minan, orang yang berkumpul serta Nabi dalam keadaan mukmin, binabiin, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba'da risalati, setelah kerasulannya, walau qabla amri bidakwati, ataupun sebelum Nabi Muhammad diperintahkan untuk berdakwah,
fi hali hayatihi, dalam di saat waktu hidupnya, ya, ijtama'an muta'arifan, yaitu berkumpul dan kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi ayakuna fil ardi, dengan buktinya berkumpul di bumi, walau fi dzulmatin, walaupun dalam keadaan gelap, tidak bisa melihat, tapi berkumpul dalam keadaan gelap, itu sahabat. Au kana ama, atau dalam keadaan buta, pernah berkumpul misalkan bersanding dengan Nabi Muhammad tapi dalam keadaan buta, karena berkumpulnya tersebut itu dikatakan dengan kategori sahabat. Jadi sahabat itu adalah orang mukmin yang sejaman dengan Nabi Muhammad, yang pernah berkumpul dengan Nabi Muhammad, yang pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun pernah satu zaman terus dalam keadaan mukmin tapi tidak pernah melihat Nabi Muhammad atau berkumpul dengan Nabi Muhammad, walaupun dia masih dalam keadaan kecil, itu tidak disebut dengan nama sahabat, karena tidak pernah melihat atau tidak pernah dekat dengan Nabi atau didekati oleh Nabi. Ajma'in, dan semuanya, semua yang telah disebutkan, kita bersolawat untuk mereka. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Lalu wala haula, dan tidak ada daya upaya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan, illa billahi, kecuali dengan pertolongan Allah al-aliyyi, yang maha tinggi, al-azimi, dan maha agung atau maha mulia Allah subhanahu wa ta'ala. Aila tajulu atau najulu, ya ini ya. Maksudnya itu tidak bisa menjauhi an maksiatin, dari maksiat, anil maksiatillahi, dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan, ala taatin, dalam taat, ala taatillah, dalam taat kepada Allah, illa bi aunillahi, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hakada, seperti itu, waroda, yang dijelaskan, apa tafsiruhu, tafsiran lafadz la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak ada kekuatan untuk menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan pertolongan Allah, dan tidak ada kekuatan dalam menjalankan ibadah kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala pula. Bahkan dalam kisah Isra Mi'raj, saat Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang duduk di pintu surga, Nabi Ibrahim memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad memerintahkan kepada umatnya agar seluruh umatnya itu bercocok tanam. Di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya tanah di surga itu sangatlah subur. Dijawab oleh Rasulullah, apa yang dimaksud dengan tanaman-tanaman di surga itu, wahai Nabi Ibrahim? Lalu dijawab, tanaman-tanaman di surga itu adalah qaulu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, mudah-mudahan ngaji kita masih di muqaddimah kitab Safinatun Najah ini membawa keberkahan khususnya bagi diri saya pribadi dan umumnya bagi jamaah semuanya, dan kita diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.